Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ibu-ibu rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita jumpa kembali di majlis ilmu yang insyaallah kita mengharap kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kepada kita barakah ilmu, memberikan kepada kita hidayah ilmu, sehingga kita dengan ilmu yang kita miliki ini insyaallah Allah akan memberikan kepada kita, yaitu yang paling penting adalah keimanan, hidayah taufiknya, dan selalu kita istiqamah di atas as-sunnah ini insyaallah. Ibu-ibu sekalian, pada kali ini kita akan lanjut bagian terakhir, kan, sebagaimana yang saya katakan bulan lalu, yang mengacu pada fotokopi tersebut. Yang masih mengacu pada fotokopi tersebut, kita akan lanjut insyaallah bagian terakhir. Ya, yang satu halaman itu ya, yang satu halaman, yaitu tema kita yaitu kenalilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sudah kita bahas yang bulan lalu, insyaallah sekarang pada bagian yang kedua, insyaallah bagian terakhir. Maka dari itu kalau kita lihat ya yang sudah kita bahas, yang pertama yuk kita membahas sedikit agar kita lebih ingat. Yang pertama adalah kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah kita bahas ya, kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagaimana dalam surat Al-Ahzab, an-nabi aula bil mu'minin min anfusihim. Jadi Nabi SAW itu lebih utama bagi orang-orang mukmin. Maksudnya adalah apa saja yang menjadi suri tauladan Rasulullah SAW, perintah Rasulullah SAW, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu ya, baik itu perintahnya, larangan Rasulullah ya, suri tauladannya, itu menjadikan acuan kehidupan bagi setiap orang mukmin ya, bagi setiap orang mukmin ya. Jadi Rasulullah itu menjadi acuan bagi setiap orang mukmin ya. Maka daripada itu, seperti hadis Nabi, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ana aula bi kulli mu'min min nafsihi, yaitu bahwa Rasulullah SAW mengatakan, aku lebih berhak dari setiap mukmin dari dirinya, yaitu dari diri kita. Yang dikatakan yaitu ana awwalu ya, ana aula bi kulli mu'min min nafsihi. Ya. Ana aula bi kulli mu'min min nafsihi. Aku ini, kata Rasulullah SAW, lebih utama dari apa yang engkau akan ikuti, baik dirimu sendiri dan orang lain, aku tuh lebih utama. Yaitu Rasulullah SAW mengatakan demikian. Baik ya. Lantas ayat bagian kedua,
Ini saya sekilas saja mengingatkan nih. Mengingatkan yang pada lembar ini. Yaitu ayat-ayat yang menyangkut kewajiban ittiba pada Rasulullah SAW. Nah, ya, ayat-ayat yang ittiba untuk kita selalu mengikuti Rasulullah SAW. Ya. Maka daripada itu kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala memberikan yaitu banyak sekali ayat-ayat agar kita ini selalu mengikuti Rasulullah SAW. Banyak sekali ayat-ayatnya. Saya tulis di sini di dalam lembar itu hanya 4 ayat saja. Padahal banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran dan juga bagaimana sunnah Nabi SAW agar mengikuti yaitu sunnah Nabi SAW. Ya. Maka daripada itu kita akan melihat tafsirnya yang lebih mendalam. Ya, tafsirnya yang lebih mendalam dari 4 ayat tersebut. Ya, dari 4 ayat tersebut. Maka daripada itu kalau kita lihat, ya, yang pertama adalah kita lihat yang pertama dalam surat An-Nisa 65. Lihat ibu-ibu, yuk kita lihat, kita mengacu ayat An-Nisa 65. Allah berfirman, "Fala warabbik la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Dan tidak demi Tuhanmu, tidak mereka beriman sampai menjadikan engkau ya Muhammad sebagai hakim dari apa yang mereka persengketakan perkara di antara mereka. Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Sampai mereka yaitu orang-orang yang berperkara apa saja sehingga engkau dijadikan sebagai pemutus dari perkara tersebut. Ya. Ini Allah mengatakan demikian. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan, dan mereka tidak mendapati pada diri mereka itu rasa keberatan. Ya, dari apa? Mimma qadaita, dari apa yang telah engkau ya Muhammad putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan ketundukan, dengan keikhlasan. Ayat ini sudah jelas bahwa apa saja yang diberikan oleh Rasulullah SAW perkara yaitu keputusan hukuman, kita sebagai seorang muslim insyaallah mukmin menerima apa-apa yang telah Rasulullah berikan kepada umatnya, keputusan tersebut, hukum tersebut. Dan itu sesuai dengan surat An-Nisa sebelumnya 64, wa ma arsalna min rasul illa liyuta' bi idznillah. Dan tidak kami utus, wa ma arsalna, tidak kami utus min rasul, kami tidak utus yaitu dari rasul, ya, dari utusan Allah kecuali diikutinya, ditaatinya dengan izin Allah. Itu An-Nisa 64. Sebelum yang tadi yang saya bacakan itu yang ditulis di sini adalah An-Nisa 65. Ini sebelumnya satu ayat mundur. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min rasul illa liyuta' bi idznillah." Dan tidak kami utus dari rasul siapapun, utusan Allah itu kecuali untuk ditaati. Dengan apa? Dengan izin Allah. Ya, walau annahum idzalamu, dan sesungguhnya mereka kalau mereka berbuat kezaliman pada diri mereka idzalamu anfusahum ja'uka, maka mereka datang kepada engkau Muhammad, fastaghfirullah, maka mereka memohon ampun pada Allah, wastaghfirallahum rasul, maka Rasul pun mau meminta ampun kepada mereka. Lawajadullah tawwabar rahimah, maka mereka akan mendapati yaitu Allah akan menerima yaitu taubatnya Allah yang maha kasih ini. Jadi sudah jelas bahwa setiap rasul itu, ibu lihat dalam ayat 64. Jadi saya ini kan lembaran ini 65. Terus sebelumnya itu diperjelas oleh Allah. Allah katakan, wa ma arsalna min rasul illa liyuta' bi idznillah. Ibu lihat kalau ayatnya. Ayatnya 64 ya, yang penjelas dari 65 ini. Sebelumnya itu, dan tidak kami utus dari seorang rasul pun. Rasul, siapa saja rasul,
kecuali bahwa Rasul itu adalah untuk ditaati dengan izin Allah. Maksudnya adalah Rasulullah SAW itu siapapun seorang Rasul, yaitu dari Nabi Musa, yaitu Rasul Ulul Azmi, dari Nabi Nuh, yaitu Nabi Ibrahim, Musa, Isa, dan Rasulullah SAW itu, dan para nabi-nabi yang juga bukan Ulul Azmi itu juga diperintah oleh Allah untuk menyampaikan yaitu tauhid. Iya. Untuk ditaati Rasulullah SAW itu. Rasulullah SAW itu adalah yaitu Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, untuk apa? Untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan, untuk menyampaikan itu jalan kebenaran. Untuk menyampaikan jalan apa? Kebenaran. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala, Ibu, ya, mustahil Allah menciptakan kita nih. Terus Allah membiarkan kita manusia mencari jalannya sendiri-sendiri, ya nggak mungkin. Mencari kebenaran sendiri-sendiri kita. Allah menciptakan kita, terus Allah membiarkan untuk mencari jalannya sendiri-sendiri, jalan kebenaran sendiri, nggak mungkin. Allah ciptakan kita yaitu untuk menyembah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku cipta yaitu jin dan manusia itu untuk menyembah aku. Masa Allah menciptakan jin manusia tapi Allah membiarkan tidak memberikan jalan petunjuknya? Ya tidak mungkin. Bagaimana cara Allah memberikan yaitu jalan petunjuknya? Yaitu Allah utus dari bangsa manusia, yaitu Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW itu mengajar kedua bangsa, bangsa manusia dan bangsa jin. Itu Rasulullah SAW. Jadi Rasul menunjuki ini loh jalan yang benar, ini jalan yang lurus, yang haram, yang halal. Allah katakan wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sungguhnya engkau ya Muhammad menunjuki jalan yang lurus. Engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapatkan yaitu wasilah keimanan Islam lewat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mendapatkan wasilah keimanan ini, mendapatkan muslim ini lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena Rasulullah SAW itu dihadirkan ke alam dunia ini untuk memberikan yaitu petunjuk. Maka siapa saja yang membangkang Rasulullah SAW, tempatnya di mana? Jahannam. Ya, tempatnya jahannam yang membangkang Rasulullah SAW. Allah katakan dalam Al-Quran, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah. Barang siapa yang membangkang Rasul, yang menyelisihi Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, sesudah datangnya kejelasan petunjuk. Jelas petunjuk al-huda itu jelas datang. Tapi masih tetap menyelisihi Rasul, membangkang Rasul. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan tidak mengikuti jalannya orang mukmin, yaitu orang-orang mukmin yang telah Allah berikan yaitu jalan yang lurus, keimanan yang lurus. Orang-orang mukmin yaitu yang Allah ridhoi pada periode pertama, yaitu pada periode pertama itu adalah periodenya yaitu generasi sahabat. Itu orang-orang mukmin yang lurus akidahnya, orang-orang mukmin yang ikhlas dalam peribadatannya, ya lurus imannya, ikhlas dalam hal hatinya. Allah puji mereka, Allah ridho kepada mereka, yaitu siapa? Para sahabat. Itu mukmin yang pertama pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu seterus generasi datang, terus datang. Maka Rasulullah katakan khairun nas qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu pada zamanku, kata Rasulullah. Pada zamanku aku hidup, itu sebaik-baik zaman, sebaik-baik manusia. Maknanya apa? Akidahnya lurus, imannya murni, peribadatannya murni, hatinya karena Allah yang tahu. Allah memuji mereka dan Allah ridha, rela terhadap sahabat.
Makanya kalau kita ingin menebus dengan harta apapun, harta baik itu dengan gunung emas misalnya, kita akan menyamai iman para sahabat, tidak akan sampai. Tidak akan sampai. Ini yang dikatakan demikian, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan tidak mengikuti jalannya orang mukmin. Orang-orang mukmin yang telah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnah al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa 'udhu 'alaiha bin nawajil." Kamu ikuti sunnahku, sunnah Rasulullah SAW. Dan gimana kita mengikuti sunnah Rasul kalau kita nggak paham, tidak ada ilmunya? Dan sunnah para khulafah, para penggantiku yang telah mendapatkan petunjuk. Dan sunnah para penggantiku, ya, para penggantiku itu ada khalifah tadi yang 4 tadi. Itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajmain, dan sahabat-sahabat yang di luar 4 itu. Ya. Itu Rasulullah katakan demikian. Kamu genggam, gigit dengan gerahammu yang kuat-kuat. Maknanya apa? Ini kan perumpamaan. Wa'udhu 'alaihi bin nawajid. Kamu genggam, kamu gigit dengan gerahammu kuat-kuat. Itu kan perumpamaan. Maksudnya apa? Pegang teguh. Apa itu? Sunnah Nabi SAW dan sunnahnya para khalifah. Khalifah yaitu pengganti setelah aku, kata Rasulullah SAW. Ya. Jadi lantas apa gunanya Al-Quran? Nah, Al-Quran itu global. Ya, petunjuk secara global. Perinciannya ada di hadis atau sunnah. Ya, nanti ada penjelasannya nanti. Ya, Al-Quran. Al-Quran tidak bisa kita tinggalkan seumur hidup kita. Karena Al-Quran sebagai pegangan kita, petunjuk kita yang pertama. Itu wahyu, kalamullah. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yaitu wahyu tersebut Al-Quran itu lewat sunnahnya itu, yaitu hadis Nabi SAW. Nanti apa itu yang disebut dengan sunnah Nabi, ya, itu demikian. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah demikian, ya. Jadi kalau kita lihat, ibu lihat, ya, itu lihat An-Nisa, lihat An-Nisa 80, ya kan? An-Nisa 80 tadi, An-Nisa 64 ya. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah, itu 64. Sekarang 80 An-Nisa, lihat yang terakhir apa? Mayuti'ir rasul faqad ata Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizha. Allah berfirman, jelas ya. Jadi ini penjelas dari ayat-ayat tersebut. Barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Mayyitir Rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah. Barang siapa yang berpaling, ya, darinya berpaling, wa man tawalla, dia berpaling, tidak mau mengikuti, membangkang, menyelisih Rasul, dan tidak kami utus engkau ya Muhammad, wa ma arsalnaka, dan tidak kami utus engkau ya Muhammad, kami tidak utus engkau ya Muhammad, engkau kepada mereka menjadi penjaga. Maknanya engkau hanya menyampaikan ya Rasulullah. Maknanya engkau ya Muhammad SAW, kata Allah, menyampaikan risalah aku, kata Allah. Tapi engkau tidak ada tugas untuk menjaga mereka. Maksudnya apa yang engkau sampaikan kepada umat sudah selesai. Adapun tugas engkau ya Rasulullah SAW menyampaikan. Adapun dia akan menerima hidayah apa tidak urusan Allah. Itu yang dimaksud dengan ayat 80 ini. Ya. Maka seperti dalam akhir surat Qaf, ma anta alaihim bijabbar fadzakkir bil qur'ani may yakhafu 'id. Dalam akhir surat Qaf. Surat Qaf itu surat ke-50 akhir. Ibu lihat. Surat Qaf, surat ke-50. Surat ke-50. Akhir surat 50. Surat ke-50 ayat yang akhir, paling akhir. Surat Qaf, surat keberapa? 50, surat ke-50. Ya.
Terus ya. Terus bijabbar. Fadzakir may yakhafu wa'id. Engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma anta alaihi bijabbar. Engkau bukan menjadi apa? Seorang pemaksa. Ya. Ma anta alaihim bijabbar. Engkau ya Muhammad bukan menjadi seorang pemaksa. Iya. Fadzakir bil Quran, maka ingatkan Quran. Ingatkan dengan Quran manusia ini. Barang siapa yang takut kepada aku tuh Allah. Barang siapa yang bertakut kepada Allah. Fadzakir bil Quran may yakhafu wa'id. Barang siapa yang takut terhadap ancamanku. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan azabnya barang siapa yang kufur kepada Allah, yang tidak mengikuti yaitu syariat Allah, Allah akan azab. Makanya Allah mengatakan ma anta alaihi bijabbar, engkau ya Muhammad bukan menjadi apa? Jabbar apa? Pemaksa. Ya, sesuai dengan ayat ini. Ya, wa man tawalla, barang siapa yang berpaling, fama arsalnaka alaihim hafizah. Tadi dalam surat ini. Dan tidak kami utus engkau ya Muhammad kepada mereka itu yang engkau menjadi seorang yang penjaga mereka. Maksudnya yaitu engkau ya Muhammad SAW menyampaikan kepada umat. Diterima tidak diterima, mereka manusia ini menerima ajakanmu ya Rasulullah SAW, urusan Allah. Urusan Allah. Yang penting engkau sudah menyampaikan apa yang telah aku berikan amanah kepada engkau, kata Allah Azza wa Jalla. Ya. Jelas ya pengertiannya demikian ya. Maka kalau kita lihat dalam surat Al-Hasyr, surat Al-Hasyr ayat 7, kita lihat sebagai ya, kalau ibu mau mendalami lagi ya, surat Al-Hasyr yaitu ayat 7. Surat Al-Hasyr itu 59, ayat 7, surat 59. Ya, ayat 7 surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr surat ke-59. Surat ke-59 ayat 7. Akhir ayat yang ke-7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa kata Allah dalam surat Al-Hasyr dalam akhir, ya kan, wattaqallaha innallaha syadidul iqab. Temu semua? Ya. Ayat 7 surat 59. Surat ke-59 surat Al-Hasyr ayat 7 59. Saya selalu berkali-kali kalau nyari ayat di ujung ya, di terjemahan di mushaf yang terjemah itu terteranya penomoran surat itu di atas. Ya, jadi langsung aja ibu urutkan aja, cepat hitungannya detik untuk mencari kalau sudah terbiasa. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu," dan apa saja yang diberikan kepada Rasul, yang didatangkan kepada kamu Rasul, ya, apa saja yang Rasul mendatangkan kepada kamu itu ambil, fakhudhu. Apa yang didatangkan Rasulullah SAW? Apa yang didatangkan oleh Rasulullah SAW kepada kita? Iya, Al-Quran, syariatnya, sunnah, penjelasan-penjelasan Quran, contoh-contoh yang telah Rasulullah sendiri praktekkan dalam kehidupan Rasulullah yang menyangkut hukum-hukum, yang menyangkut sunnah-sunnah, menyangkut hal-hal yang kebaikan-kebaikan, menyangkut hal-hal yang akhlak, menyangkut hal adab, apa saja. Maka Allah katakan, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu. Apa yang diberikan yang Rasul kepada kamu, yang didatangkan Rasul kepada kamu itu, ya syariatnya, ya jelas, kalau Quran jelas karena Rasulullah menerima wahyu. Apa saja yaitu hukum-hukum syariat, petunjuknya dan sebagainya, sunah-sunahnya, ambil, fakhudhuh, ambil. Wa ma nahakum anhu
tahu. Dan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah, yang dilarang kamu oleh Rasulullah, maka jauhi. Ini sudah resep sudah. Maksudnya resep ini adalah pegangan kita. Lah taunya mana saja yang Rasulullah berikan kepada kita, taunya mana saja yang dilarang oleh Rasulullah, pasti dengan apa? Bu, perhatikan kuncinya nih. Apa saja taunya kita yang didatangkan oleh Rasulullah kepada kita, dan taunya kita yang dilarang oleh Rasulullah agar kita menjauhinya, dengan apa? Iya, apa? Ilmu. Ya kalau ilmu itu sudah menyangkut Al-Quran. Ya ilmu kita, ilmu ad-din ini diambil dari Al-Quran. Ilmu ad-din ini, Islam ini diambil dari As-Sunnah. Ya jangan lupa ini. Nah sekarang kita pertanyakan, ya kan? Dan apa saja yang didatangkan Rasul kepada kalian itu ambil, dan apa saja yang dilarang Rasul kepada kalian itu jauhi. Nah, taunya dari mana? Kalau tanpa tidak ada ilmu kita, ya nggak ngerti kita. Nah ini yang dimaksud itu. Makanya ilmu ini adalah nur. Ilmu itu cahaya. Ketika Ibnu Abbas menafsiri ayat, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah wal rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Wahai orang beriman, Allah memanggil orang beriman. Istajibu, sambut. Kamu sambut. Apa itu? Istajibu lillah wa lirrasul. Sambut ajakan Allah dan ajakan Rasul. Sambut. Ya. Untuk apa? Idza da'akum, kalau Allah mengajak kalian, mengajak apa? Ke jalan yang lurus. Mengajak kamu ke jalan yang lurus. Sambut. Ya, perhatikan dengan seksama dalam kehidupan kita. Kalau Allah dan Rasulnya mengajak kita, mengajak kebaikan, melarang segala sesuatu. Untuk apa? Lima yuhyikum, agar dia Allah menghidupkan kamu. Lah kok menghidupkan? Mengajak kita menyambut ajakan Allah dan Rasul, hasilnya adalah agar dia Allah menghidupkan kita. Lima yuhyikum dimaknai diantaranya oleh sahabat termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lima yuhyikum, agar dia Allah menghidupkan kamu, menghidupkan kita ini dengan cahaya ilmu, nurul ilmi, dengan cahaya ilmu. Subhanallah. Ilmu itu luar biasa, Ibu. Ya, ilmu itu apa? Luar biasa. Itu ilmu syariat itu, masya Allah. Ya, ilmu, ya itu luar biasa. Ya, untuk hal-hal agar kita berpegang teguh kepada apa? Ilmu itu. Ya. Kita lihat Ibu dalam surat yaitu Asy-Syura. Surat ke-43. Yuk kita bahas ayat ini yang menyangkut tadi. Lima yuhyikum, agar Allah menghidupkan kalian, yaitu ditafsiri oleh Ibnu Abbas dan yang lainnya nurul ilm, yaitu cahaya ilmu. Surat Asy-Syura, surat ke-43. Surat Asy-Syura surat ke-42. Surat ke-42, surat Asy-Syura surat ke-42. Terakhir, ayat terakhir yaitu ayat 52. Satu ayat menjelang terakhir, ayat 52 surat Asy-Syura, surat ke-42, surat ke-42. Yuk kita lihat. Masya Allah nih, menjadikan kita supaya kita nih semangat dalam hal mengkaji ilmu, ya, sehingga kita akan mendapatkan yaitu cahaya apa? Cahaya hidayah Allah. Asy-Syura surat ke-42 ayat 52. Ketemu? Yuk kita bahas, yuk kita lihat ayatnya. Yuk sama-sama kita lihat Qur'annya. Kita lihat Al-Qur'an, kita lihat ayatnya. Yuk kita lihat mushaf. Ketemu semua ya? Asy-Syura
Asyura ayat 52. Allah berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Begitulah kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad ruh dari perintah kami. Ya, dari perintah kami. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Iya. Ruh di sini adalah Al-Qur'an. Ruh di sini apa? Al-Qur'an. Begitulah kami wahyukan kepada engkau yaitu Al-Qur'an dari perintah kami. Ruh di sini artinya apa? Al-Qur'an. Ruhan di sini artinya Al-Qur'an, bukan ruh ini ya. Roh bukan yang roh yang menghidupkan manusia, bukan itu makna ruh di sini. Kata-kata ruh di Al-Qur'an maknanya macam-macam. Yang pertama apa? Malaikat Jibril. Itu ruh. Ruh di sini maknanya apa? Al-Qur'an. Ma kunta tadrimal kitab walal iman. Ya, dan engkau ya Muhammad sebelumnya itu, sebelum mendapat Al-Quran itu engkau tidak mengetahui apa itu Al-Quran dan juga tidak mengetahui apa itu iman. Sebelum apa? Sebelum diberikan wahyu. Rasulullah tidak mengetahui apa itu Al-Quran dan apa itu iman. Ma kunta tadrimal kitab walal iman. Nah di sini Ibu, walakin ja'alnahu nuran. Akan tetapi kami jadikannya nur. Hu kemana ini? Ibu belajar supaya paham kata ganti. Ja'alna, ketemu ya? Coba Ibu lihat ayatnya. Ja'alnahu, kami jadikannya. Hu, Ibu lihat, Ibu maknanya apa? Kami jadikannya, kami jadikannya. Nya kemana? Kembali kemana? Ke Al-Quran. Barakallahu fi. Apa di sini pada ayat ini? Ruh. Ya, ya kan? Dalam ayat ini ruh tadi ke Al-Quran. Kami jadikannya, yaitu Al-Quran itu cahaya, nur. Ya. Dengan nur itu, dengan cahaya itu, karena Al-Quran ini berisi ilmu, nur dia cahaya. Dengan seseorang yang telah mendapatkan nur, Allah katakan nahdi bihi, kami berikan petunjuk dengannya. Bihi, dengan apa? Dengan Al-Quran itu. Ya, kami berikan itu petunjuk. Siapa yang memberikan petunjuk? Allah. Begitu juga Rasulullah yang memberikan petunjuk al-irsyad. Kan tadi kan Allah mengatakan, iya kan? Nanti di akhir ayat ini, wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Engkau ya Muhammad memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Ya, kami jadikannya yaitu Al-Qur'an cahaya. Dengan cahaya itu kami memberikan petunjuk kepada siapa? Man nasya, kepada yang kami kehendaki. Perhatikan ini. Apa yang kami kehendaki? Tidak semua orang itu Allah berikan hidayah. Tidak semua. Kenapa? Karena dari ulah dia sendiri. Dari ulahnya manusia itu sendiri. Apa ini? Man nasya'u min ibadina. Para rasul dipilih oleh Allah. Para anbiya, para nabi dipilih oleh Allah. Manusia-manusia yang terpilih dari hamba-hamba Allah. Yang Allah berikan yaitu wahyu. Yang Allah berikan petunjuk-petunjuknya kepada para rasul, kepada para nabi. Itu manusia-manusia pilihan. Ya, itu yang pertama, pengertian dari ayat ini. Man nasya, yang kami kehendaki min ibadina, dari hamba kami itu para rasul, para nabi, jelas. Setelah itu kalau bukan nabi, seperti kita. Seperti kita, bukan rasul, seperti kita. Juga demikian, siapa-siapa yang Allah kehendaki. Siapa-siapa yang Allah kehendaki, Allah berikan. Ya kan? Dalam satu hadis kan jelas Rasulullah mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki baik, maka Allah beri paham agama. Kenapa? Allah menghendaki orang itu jadi baik, ya Allah berikan paham agama. Kalau Allah mafhum mukhalafah itu pemahaman kebalikannya dari hadis itu. Barang siapa yang Allah tidak kehendaki baik, berarti orang itu tidak diberi paham agama. Kenapa? Dari
Ulah manusia sendiri, dari kita sendiri yang jauh dari Allah. Makanya Allah katakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami akan berikan petunjuk, kata Allah. Orang-orang yang berjihad pada jalan kami lanahdiyannahum subulana. Ini ada nun taukid yang penguatan. Lanahdiyannahum, kami akan berikan jalan-jalan kami. Bagi siapa? Orang yang bersungguh-sungguh, yang berjihad pada jalan al-Islam ini. Baik harta, pemikiran, jiwa, semuanya pada jalan kami, kata Allah. Ya Allah akan beri petunjuknya. Kita jauh dari Allah, Allah jauh. Kita dekat ke Allah, Allah dekat. Udah itu aja. Udah gitu aja. Jadi kita sebagai muslim itu kalau mau didekati Allah, kitanya harus mendekat. Mendekat itu ada usaha. Ya kan Bu, mendekat. Betul kan? Dulu zaman ibu belum nikah didekati sama sekarang suami ibu yang sekarang belum nikah. Entah ibunya yang mendekat atau bapak suami ibu dulu sebelum nikah yang mendekat. Usahanya berarti apa? Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan cintanya kan? Itu kalau manusia. Ya coba ada mendekat cuek. Coba saling cuek. Mana dia akan menjadi jodoh. Masing-masing cuek, ya bukan jodohnya berarti kalau begitu. Tapi karena ini berusaha, ini manusia saja sudah nggak jauh-jauh. Saya mentafsirkan, membuat, iya kan? Suami istri dulunya saling mendekat. Kenapa? Si laki ini menghendaki, bilang sama walinya, Pak, saya minat dengan anak bapak. Berarti usahanya si suami itu berusaha untuk apa? Untuk apa Bu? Untuk mendapatkan kan? Ya. Mendapatkan dia untuk menjadi istrinya kan? Berarti berusaha nggak? Ya berusaha. Kalau nggak berusaha nggak bakal dapat. Iya. Rezeki aja harus diapain rezeki? Rezeki diapain? Diikhtiarkan. Coba nongkrong saja itu seorang suami di rumah nongkrong aja. Ya kalau dia punya kontrakannya 10 bangunan. Iya. Datang sendiri, tapi ingat kontrakannya pun juga hasil usaha juga, jangan salah, itu kan menikmati hasil. Tapi tetap bagaimanapun juga harus usaha, Ibu. Ada usaha baru Allah berikan apa saja. Apalagi ini orang yang tidak punya apa-apa misalnya, enggak kerja dari pagi sampai ini berat. Harus dalam arti itu ya usaha, apa saja itu usaha, ikhtiar, termasuk orang sakit. Coba orang sakit, dah ikhtiar, mati dia. Iya, karena ada sebab musabab. Iya, dah ikhtiar dia, dah mau ngobati. Banyak orang yang sudah Bu, subhanallah, saya mau cerita. Buat kita motivasi. Ada satu orang di kampung Melayu kecil tinggal seorang tua. Kampung Melayu kecil di sana. Iya, sudah masuk di rumah sakit. Sekarang Masya Allah masih hidup. Orang sudah tua, umur 70 ke atas umurnya, 75, 76 sekarang. Iya, 75, 76, 77 ya sekarang. Di rumah sakit di Kuningan, di situ. Sudah pakai selang. Ya, dia dekat sama saya. Dia salah satu takmir juga, takmir masjid yang lain. Sudah masuk selang di mulut. Udah masuk selang di mulut. Ya. Selang ini, tusukan ini kanan, kiri, tangan, semua tusukan-tusukan infusan, obat infus semua. Ya, masuk ini semua. Iya. Sininya isinya pemantau jantung semua. Yang namanya monitor itu ada 4 tit. Yang satu bunyi tut, sudah monitornya 4. Termasuk orang ada juga dia, maka masuk rumah sakitnya agak keren di Kuningan di situ. Di hati saya dia sudah koma, selang masuk. Di hati saya habis dah. Ini habis dah, aminnya habis dah.
di hati saya. Wallah, di hati saya diizinkan oleh anaknya sih untuk karena saya dekat. Habis di hati saya nih. Subhanallah. Sembuh sampai sekarang. Masih ini. Subhanallah. Dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Iya, dengan izin Allah. Taunya ajal tidak ada ajal kan kita nggak tahu. Kan nggak ngerti kita. Tapi kan ada ikhtiarnya itu yang saya mau tekankan itu bukan masalah ada ajal tidak ajal itu urusan Allah, kita masalah gaib nggak ngerti. Yang saya tekankan ikhtiar. Usahanya itu hidup. Itu banyak. Itu banyak gitu. Makanya kalau orang tidak ikhtiar, orang sakit, kemungkinan besarnya apa? Mati. Kemungkinan besar kenapa? Melawan sunnatullah. Melawan sunnatullah. Iya. Makanya Allah selalu menekankan ikhtiar dalam semua hal, ikhtiar dan sebagainya. Ya, ikhtiar sama ikhtiar dan jangan lupa melibatkan Allah dalam ikhtiar ini. Ibu, saya akan cerita. Ya, melibatkan Allah dalam ikhtiar ini, selalu melibatkan Allah. Saya akan cerita dalam hal pengobatan ini. Ini di luar ini ya. Di luar apa? Di luar pelajaran, tapi untuk pelajaran kita. Saya ada satu ngisi tema nanti insya Allah kapan-kapan at-tadawa bil Quran, pengobatan dengan Quran. Yang belum pernah saya ajarkan di ibu-ibu belum, baik yang di Wehdah juga belum. Iya, ya semuanya itu. Ada satu asar cerita mengenai Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Ada satu asar di dalam satu kitab yang saya pegang, yang sebagai referensi saya. Nabi Musa alaihissalam ketika berjalan dengan kaumnya Bani Israel ini, Nabi Musa di padang pasir sakit perut di tengah perjalanan, kena penyakit perut ketika berjalan dengan Bani Israel, dengan kaumnya. Bilang kepada Allah, ya Rabb, sakit saya, mengadu kepada Allah, sakit perut saya, sakit perut saya. Nabi Musa bisa langsung ngomong kepada Allah. Nabi Musa dengar suara Allah tuh, dengar dengan telinga ini, dengar itu Nabi Musa. Makanya mendapat kalimullah Nabi Musa alaihissalam. Sakit, aku sakit. Tolong ya Allah obati aku. Kata Allah, ambil itu rumput, tuh rumput yang dekat kamu. Kebetulan masih istirahat, ambil itu rumput. Saya teringat, wah kalau begini berarti herbal juga nih. Kalau sekarang kan herbal ini, herbal itu kan bentuknya tumbuh-tumbuhan, bisa hewan kan, tuh herbal itu. Diambil itu rumput, karena Allah memerintahkan kalau kamu mau sembuh ambil itu rumput, al-husyub. Dimakan itu rumput itu sebagai obat, sembuh. Sudah berjalan kembali. Beberapa saat kemudian, tidak disebut itu sebulan atau tahun, pokoknya beberapa saat kemudian datang lagi penyakitnya. Ya, sakit lagi. Beberapa saat kemudian, 1 tahun, ya, tidak disebut, ya, berapa waktu kemudian sakit lagi. Nabi Musa ingat, oh iya, kan Allah kan ngasih resep, ngasih petunjuk agar aku makan sebangsa, sejenis rumputan. Dicari itu rumputnya itu, kembali lagi ke tempat yang awal mula dimakan. Ketika dimakan malah lebih sakit, bukan malah sembuh, malah sakit. Malah lebih sakit, padahal ininya sama semua. Ya, subhanallah. Ngadu lagi Nabi Musa alaihissalam, ngadu. Ya Allah, aku sakit, aku mengambil yang telah Engkau beri petunjuk rumput yang sama di tempat yang sama. Tapi ya Allah, bukannya malah sembuh, ini malah berkali-kali sakitnya. Apa kata Allah? Hei Musa, ini perhatikan ini untuk kita semua nih. Hei Musa, kamu dulu aku beri petunjuk untuk ngambil rumput itu, melibatkan aku, sedangkan sekarang kamu pergi sendiri tanpa melibatkan aku. Paham? Apa itu? Yang pertama kan Allah memberi petunjuk, jadi Allah bersama hambanya. Sedangkan yang kedua, yang peristiwa kedua, Nabi Musa terserang kembali. Nabi Musa jalan sendiri tanpa
tanpa melibatkan Allah, makan ya tambah sakit. Ya, maknanya adalah bahwa segala ikhtiar itu, pengobatan apapun harus melibatkan Allah. Dengan apa? Ya doa itu. Jadi kalau kita makan pil apapun, hatta pilnya harganya 10 juta per butir. Misal anggap aja orang bilang, wah ini obat nih kalau makan dijamin 1000% sembuh. Misal nih, harganya 10 juta satu butir, misal bahkan lebih. Tanpa tidak melibatkan Allah, bisa tidak sembuh. Bisa tidak sembuh atau bahkan mubal. Jadi ketika kita makan apapun, kalau kita ingin mengobati apapun diri kita, ketika kita makan pil, ya Allah dengan perantara ini ya Allah sembuhkanlah aku. Perantara, pil itu, obat itu, herbal itu hanya sebagai perantara doang, wasilah saja. Penyembuhan Allah. Nabi Ibrahim mengatakan wa idza maridtu wa huwa yashfi. Kalau aku sakit, dia Allah yang menyembuhkan aku. Nabi Ibrahim alaihissalam bilang begitu. Paham ya tadi ya? Itu peristiwa ya apa yang ada pada Nabi Musa. Nabi Musa yang kedua ketika terserang tidak melibatkan Allah, ia tambah sakit. Bismillah nggak cukup tak? Baik. Dengan mengucapkan Bismillah nggak cukup. Ya, boleh Bismillah. Maksud saya ini untuk kita ini ya Allah Bismillah, terus kita mengucapkan, kita berbicara kepada Allah. Kita ini harus berbicara kepada Allah. Ya Allah dengan pil ini saya sembuhkanlah ya Allah gitu. Iya. Cobalah kita biasakan berbicara ngomong sama Allah gitu loh. Malam sendiri ini Bismillah itu ucapan yang sudah paten, baku, iya itu wajib. Coba kita berbicara sama Allah gitu loh. Apa saja. Coba kita malam kayak orang gila kita ngomong sama, kalau kita ngomong orang gila kita ngomong sama Allah sendiri. Biar aja orang lain ngomong sendiri. Malam misalnya ibu, Bu, kok ibu kok ngomong sendiri malam saya lagi bermunajat kepada Allah. Ngomong ya Allah, sembuhkanlah aku ya Allah berkali. Ngomong sendiri, kok ada suara apa di pojokan, misalnya suami ibu, anak ibu, kok ada orang ngomong sendiri, dilihat, oh lagi munajat kepada Allah. Munajatnya ini ibu, keluh kesah ibu disampaikan ke Allah, bukan doa keluh kesahnya ibu. Kalau doa pasti, coba dibiasakan ngomong sama Allah, ngomong bicara, ya dialog pada Allah, iya. Seakan-akan Allah itu dia di depan, karena ihsan itu. Ya, ihsan itu adalah itu, ya. Ihsan itu apa? Menyembah Allah seakan-akan kamu ada di depan, ya. Ya kan? Anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kamu menyembah Allah seakan-akan Allah ada di depan kamu. Kalaupun Allah kalau kamu tidak melihat Allah, Allah pun yang melihat kamu. Itu ihsan. Jadi seakan-akan Allah itu ada di hadapan kita, seakan-akan kita dialog kepada Allah. Tadi minum pil ya Allah, jadikanlah pil ini ya Allah wasilah ya Allah untuk penyembuhanku ya Allah. Bismillah minum. Kan lebih enak sih, mantep. Dengan kita dialog, sudah dialog kita kepada Allah baru nyebut Bismillah. Itu begitu. Paham ya? Ya. Baik, itulah yang itu ya. Jadi dalam surat surat yaitu Asyura itu lantas Allah tutup 52, wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim, sesungguhnya engkau Muhammad memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Ya. Baik, ya. Itu jelas Ibu ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nur cahaya ini kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Karena apa? Karena dia berusaha untuk mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala menekankan bahwa ruh ini ya, dalam ayat 52 ini ruh ini dimaknai adalah Al-Qur'an, ini adalah diberikan kepada Rasulullah SAW. Siapapun yang mendekat, yang mendapatkan yaitu Al-Qur'an akan mendapatkan cahaya kehidupan. Ya, maka daripada itu kita diperintahkan oleh Allah agar kita selalu mendekat kepada Allah, taat pada Allah, taat kepada Rasulnya sebagaimana ayat tersebut di atas tadi yang sudah saya sebutkan tadi. Maka daripada itu kalau kita lihat, kita harus berpegang teguh kepada apa? Yaitu Al-Quran, berpegang teguh pada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadi saya katakan, kalau sunnah, alaikum bisunnati wa sunnah al-khalafi rasulil al-mahdiin wa 'udhu 'alaiha bin nawajidh. Kamu
pegang teguh sunnahku kata Rasulullah dan sunnah para khulafahku, yaitu para pengganti ulama, yaitu orang-orang pengganti aku, dan pegang gigit dengan geraham yang kuat tersebut ya. Maka daripada itu kalau kita lihat Ibu, sunnah itu Ibu, nah saya akan sedikit ya. Sunnah itu adalah apa Ibu? Jalan. Makna sunnah itu apa? Jalan. Sunnah apa Ibu? Dari segi apa? Bahasa. Dari segi apa? Bahasa itu artinya jalan. Ya, dari segi etimologi jalan. Sunnah itu maknanya thorik, jalan. Atau kebiasaan, itu adalah sunnah. Dari segi apa? Dari segi bahasa. Dari segi istilah syar'i, ya, dari segi istilah syar'i, sunnah itu Ibu, saya diktekan ini, Ibu catat. Sunnah dari segi apa? Syar'i adalah jalan, Ibu catat, yang ditempuh, ya, sunnah secara syar'i, ya, pengertian sunnah secara syar'i, ya, yaitu istilahan syar'i adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW, ya. Di sini dibedakan yaitu sunnah Rasul dan para sahabatnya, ya, baik itu yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi pengertian sunnah itu adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sudah? Baik keyakinan atau akidah. Baik keyakinan atau akidah. Iman, ya, keyakinan itu maksudnya iman atau akidah, satu. Kedua, baik ilmu, ya. Ya, semua ilmu, pengetahuan apa saja, baik ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah itu, ya, yang mencakup ucapan Rasulullah, yang mencakup apa? Ucapan, yang mencakup ucapan Rasulullah atau perbuatan Rasulullah, ya, ya, sudah. Maupun penetapan hukum dalam kurung tagrir, dalam kurung terbuka tagrir, maupun penetapan hukum. Tolong ada ibu yang membacakan satu supaya barangkali jangan salah. Sunnah secara syar'i. Tolong ada yang bisa dibacakan supaya jangan salah. Iya. Iya. Satu. Iya, sudah secara singkat itu saja. Karena definisi sunnah itu para ulama itu banyak. Ada ini definisinya bla 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 bla. Tapi saya cukup yang singkat saja kepada ibu. Ya, yang singkat saja, maksudnya simpel. Saya ini hanya simpel saja. Ya. Apa? Ya, nanti agak contohnya. Nanti ada. Udah itu aja definisinya itu aja. Nanti kalau apa itu berarti contoh nanti. Ya, itu pengertiannya itu, ya. Itu ta'rifnya ya. Baik ya. Yang pertama, sunnah Rasul. Tadi kan ucapan Bu, betul enggak? Iya. Qauliyah. Atau qauliyah, satu ucapan qauliyah. Ucapan itu qauliyah. Nah, ini penjelasannya nih. Ya. Ya, ucapan atau qauliyah. Contoh. Apa itu qauliyah, ucapan? Adalah sunnah yang berasal, ya, ucapan saja nih, sunnah yang qauliyah, sunnah apa? Yang ucapan Rasulullah SAW adalah sunnah yang berasal dari ucapan Nabi Muhammad SAW. Adalah ucapan
yang berasal dari ucapan Nabi Muhammad SAW. Ya, ucapan yang berasal dari ucapan Nabi Muhammad SAW, ya, yang didengar atau disampaikan, oleh seseorang atau beberapa sahabat. Yang disampaikan oleh seseorang, yaitu satu orang atau beberapa sahabat. Kalau seseorang, satu orang, yaitu hadisnya hadis ahad. Ya, kalau yang beberapa sahabat, yaitu hadisnya hadis mutawatir. Nah, ini aja lah supaya ibu paham, supaya ibu dengar istilah-istilah ini. Ibu kan sudah menjadi thalibul ilm, harus tahu apa itu hadis ahad dan sebagainya itu. Jadi kalau yang disampaikan oleh seseorang hadis apa? Ahad. Seseorang, satu orang hadis ahad. Kalau yang beberapa sahabat banyak mutawatir. Paham ya? Itu paham ya? Yang tadi qauliyah. Ya. Jadi sunnah ini juga bisa berupa penjelasan tentang makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Sunnah ini, sunnah ucapan ini, yaitu bisa menjelaskan makna-makna, arti-arti yang terkandung dalam Al-Quran. Ya, baik. Biasanya para ulama ataupun kaum muslimin menyebut yang ucapan ini sebagai hadis. Biasanya sebagai yang ucapan ya, sebagai hadis. Padahal tidak itu saja. Ya. Contoh apa? Contoh, misalnya ucapan Nabi pada bulan puasa, misalnya sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi, puasalah kamu dengan melihat hilal, dan berbukalah dengan melihat hilal. Ucapan bukan? Ucapan. Rasulullah mengucapkan, kalian berpuasa dengan melihat hilal dan berbuka dengan melihat hilal. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Itu contohnya yang apa? Sunnah apa? Qauliyah. Ini mulai paham ibu. Banyak. Contoh lagi misalnya, tidak ada sholat tidak dianggap sah kecuali membaca Al-Fatihah. La sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dianggap sah sholat kecuali seseorang harus membaca Al-Fatihah Ummul Kitab. Ini ucapan Rasulullah SAW. Bentuknya ucapan. Ya, ucapan ya. Kenapa? Enggak, lain lagi, lain lagi Bu. Aduh, kalau itu nanti lebih pelik lagi. Ini kita bicara sunnah aja dulu. Jenis-jenis yang sunnah Rasulullah, ya. Nanti pelik nih, karena lebih pelik lagi. Iya. Nanti kalau bicara tentang apa yang sahih, yang dhaif, yang palsu, lebih pelik lagi. Nanti ada ilmunya lagi. Ya. Jelas Bu ya? Sekarang tadi yang kedua definisi tadi, setelah ucapan apa? Perbuatan. Apa itu? Ibu catat. Perbuatan tadi. Kurung buka fi'liyah. Apa? Fi'liyah. Yang pertama tadi apa? Ucapan kan? Nah, qauliyah. Sekarang fi'liyah, perbuatan. Apa itu? Ibu catat. Apa itu perbuatan? Sunnah fi'liyah itu apa? Sudah? Adalah sunnah yang berasal. Ibu catat. Sunnah yang berasal dari perbuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan, ya, fi'liyah adalah sunnah yang berasal dari perbuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah, titik. Perbuatan ini dilihat, koma. Perbuatan Nabi ini dilihat, koma. Perbuatan Nabi ini dilihat, koma, diketahui, koma, dan disampaikan para sahabat kepada orang lain. Ya. Dilihat, diketahui, dan disampaikan para sahabat kepada orang lain.
Sunnah ini bersumber dari segala bentuk perbuatan Nabi. Ya, dari perbuatan Nabi. Ya. Ya. Misal sunnah fi'liyah, contoh sunnah fi'liyah perbuatan ini misal tata cara wudu. Dua, tata cara sholat. Bagaimana sholat? Bagaimana Rasulullah mencontohkan tentang haji, manasik haji dengan apa? Perbuatan kan? Dan seterusnya. Itu contohnya. Ya, karena Rasulullah mengatakan apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Kamu sholatlah sebagaimana kamu lihat aku sholat. Berarti Rasulullah mencontohkan. Dengan apa mencontohkannya? Perbuatan. Tahu, oh Rasulullah begini cara sholatnya. Takbiratul ihram, baca Al-Fatihah. Ya. Kan saya sudah bilang dimatikan aja nih HP. Masih ada yang melanggar. Ayo. Masya Allah. Ayo dimatikan, jangan ngurusin dunia. Kalau sudah ngaji jangan ngurusin dunia, fokus kita. Ya paham ya? Itu tadi Rasulullah tadi ya mencontohkan sholat dari takbiratul ihram, bagaimana baca Al-Fatihah, lantas ruku, lantas i'tidal, lantas sujud dan seterusnya dengan perbuatan. Iya. Terus contoh bagaimana Rasulullah mandi besar, diceritakan oleh Aisyah, mandi junub. Ya pasti yang menceritakan istri. Ya pasti. Ya itu demikian. Itu perbuatan. Ya, perbuatan Rasulullah SAW. Contoh satu lagi Bu. Contoh fi'liyah nih, fi'li. Rasulullah pada suatu saat mau wudu. Nih di tempat bejana. Anggap aja ember lah gitu, ember kecil atau gimana gitu kan, bejana. Ina itu bejana. Tiba-tiba ada kucing diminum itu tempat yang mau dipakai wudunya Rasulullah, dipakai apa? Diminum. Dihirup ya oleh seekor kucing. Padahal Rasul mau wudu pakai apa? Di air yang di tempat itu, di suatu bejana itu. Ya, dilihat ada seekor kucing menghirup air itu. Rasulullah nunggu. Setelah selesai kucing itu selesai minum, Rasulullah wudu pakai bekas minum kucing. Berarti para sahabat ngelihat, oh Rasulullah kok tetap wudu pakai bekas jilatan kucing. Berarti yang namanya air bekas jilatan kucing hukumnya suci. Iya, Rasulullah nggak mengatakan, tapi dengan perbuatannya Rasulullah mengandung hukum makna. Ya Rasulullah kan nggak mengatakan, tapi Rasulullah menunggu kucing itu selesai minum tempat air yang mau dipakai untuk wudu. Setelah selesai kucing itu pergi, Rasulullah wudu, berarti menandakan bekas air jilatan kucing itu suci, bisa dipakai untuk wudu. Rasulullah tetap wudu. Sunnah apa? Fi'liyah. Berarti apa? Perbuatan. Ini contohnya itu. Baik, ya. Yang ketiga. Yuk kita kejar supaya selesai yuk. Tagrir ya. Tagrir. Supaya ibu tahu. Apa itu persetujuan? Maknanya persetujuan. Ya.
Persetujuan, menunjukkan persetujuan. Takrir itu menunjukkan persetujuan terhadap sesuatu. Apa itu? Takrir, catat Ibu. Adalah sunnah yang berasal dari respon Rasulullah. Sunnah yang berasal dari respon atau tanggapan dari Rasulullah SAW. Sunnah yang berasal dari respon atau apa? Tanggapan dari, yaitu respon, yaitu sunnah yang berasal dari respon atau tanggapan dari Rasulullah SAW terhadap segala perbuatan sahabat. Segala perbuatan sahabat. Ya. Segala, jadi respon atau tanggapan Rasulullah terhadap segala perbuatan sahabat atau ucapan sahabat, perbuatan sahabat atau ucapan sahabat, responnya Rasulullah yang dilakukan di hadapan Rasulullah atau sepengetahuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya alhamdulillah. Ibu baca dulu jadi apa? Ya, perbuatan atau ucapan sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini contohnya ini. Takrir ya. Jadi apa? Merespon perbuatan sahabat, merespon ucapan sahabat. Paham ya? Ini contohnya ini. Contohnya ini, Bu. Contohnya, Ibu kalau enggak konsen, enggak paham loh ya. Ya, konsen saja belum tentu ngerti, apalagi sambil melayang pikiran ke sana kemari. Enggak apa, saya jamin enggak paham. Ya. Ini buat supaya kita ilmu, ini ilmu. Ya. Suatu saat ada dua orang bepergian. Suatu saat ada orang bepergian. Datang waktu sholat, dua orang bepergian nih di padang pasir. Ya, sahabat. Datang waktu sholat. Yang satu mengatakan, mengatakan, ayo kita apa lagi? Bandel Ibu nih. Aduh. Yang satu mengatakan, yuk kita sholat dengan bertayamum. Ya udah bertayamum. Dua-duanya bertayamum karena tidak ada air. Jadi dua orang ini salah jalan di suatu padang pasir, nggak ada air. Waktu sholat datang. Ayo kita sholat. Yang satu bilang tayamum, ya pasti tayamum, nggak ada air. Sudah tayamum kan, sholat dijalanin. Sudah selesai sholat, berjalan meneruskan perjalanan. Ada air, nemu air. Yang satu bilang, kalau begitu aku mau ngulang. Yang satu nih, mau ngulang oh nggak ada air, karena waktunya kan masih ada. Yang satu mengatakan, enggak, cukup. Ngapain ngulang lagi? Kata yang satu nih, enggak, aku mau ngulang. Ngulang yang satu ini. Wudu, ada air, ngulang. Berarti dua kali dong? Dua kali. Di hadapan Rasulullah ketika datang ke mereka, yang satu bilang, ya Rasulullah, saya bepergian ini, kemarin nanya ini, tidak ada air, kita tayamum. Tiba-tiba yang satu ini, kawan kita ini, ngulang, karena ada air. Rasulullah bilang apa? Kepada yang tidak ngulang, yang bertayamum, kamu cukup sesuai dengan sunnah. Sah. Yang tayamum ini kamu sesuai dengan sunnah. Kamu yang ngulang mendapat pahala 2 kali. Subhanallah. Mendapat pahala 2 kali. Berarti kita mempunyai paham, para ulama menjelaskan hadis ini, menjelaskan hadis para ulama menjelaskan hadis ini. Kalau seseorang tidak ada air, tayamum. Tidak ada air, kok dapati air, waktunya itu belum habis, mau ngulang silahkan, karena sunnah takrir, karena dibolehkan oleh Rasulullah. Itu contoh sunnah takrir. Perbuatan Nabi bukan kan, tapi merespon sahabat, merespon kejadian
sahabat. Paham ya tagrir ya jenisnya ya? Itu. Paham ya? Ini kalau ibu ini, jadi ibu paham hadis sunnah tuh ini 3 besar ini. Padahal perinciannya nanti ada lagi, tapi nanti ibu pusing. Apalagi kalau sudah menyangkut hadis sahih, hadis dhaif, hadis maudhu, aduh Bu, nanti ibu pusing. Bukan tempatnya saya akan mengatakan di sini. Ya. Ya untuk hal yang begitu. Ya kalau sahih yang itu sahih harus kita terima. Sudah gampangannya begitu saja. Di bawah sahih ada hadis hasan, kita terima hadis hasan. Hadis dhaif pun harus kita perinci lagi. Ada ulama mengatakan, Imam Bukhari mengatakan sama sekali dhaif tidak akan diterima kalau sudah dhaif, baik yang fardhul amal mau apalagi menyangkut hukum. Ya, khilaf masalah bagaimana ulama kita menyikapi hadis dhaif dan sebagainya. Itu lebih pusing masalah demikian. Yang sederhana saja kayak ibu ini. Jelas ya tagrir ya tadi. Contoh satu lagi tagrir, Bu. Suatu kali Rasulullah bepergian dengan para sahabat. Ibu perhatikan. Rasulullah bepergian dengan para sahabat. Datanglah waktu makan. Datang waktu makan. Ada beberapa sahabat menyuguhi Rasulullah daging, yaitu daging bakar yang sudah dimasak begitu. Daging apa? Biawak. Daging biawak. Dhab. Daging biawak. Rasulullah disodori daging biawak, nggak mau. Nggak mau makan. Kenapa? Karena Rasulullah tidak selera. Tapi sahabat yang selera makan. Menandakan apa? Biawak itu halal. Tapi Rasulullah tidak mau makan. Makan itu bukan karena nggak boleh, tidak selera. Sunnah apa? Tagrir. Mengandung hukum di situ. Rasulullah merespon, menyetujui perbuatan sahabat tadi yang makan biawak itu. Ini contohnya. Paham ya? Ada pertanyaan? Sebentar lagi ada. Udah selesai nih. Masalah kenal sunnah Rasulullah selesai. Ada mau ditanya? Iya. Berarti dari yang nomor 3 tadi, kalau kita di perjalanan di pesawat kita tayamumkan. Iya. Sampai di tempat di hotel atau di rumah ada waktu, boleh kita sholat. Boleh aja, kalau waktu masih ada silakan aja. Silakan aja. Ya silakan aja kalau mau iya kalau tayammum sudah sah. Sudah sah. Iya, sudah sah. Iya. Iya, para ulama mengatakan orang yang mengulang itu dalam arti tidak dikatakan dalam arti tidak sesuai dengan sunnah mendapat pahala 2 kali. Rasulullah tidak menyalahkannya yang mengulang itu. Baik, ya. Bu, kalau ada yang tanya, ibu ngomong saya nggak dengar. Saya nggak dengar ini. Ya Bu. Ustaz, kalau sakit kan ikhtiar ya biar sembuh. Tapi sakit sudah diikhtiarkan sekolah kemampuanmu. Tapi akhirnya meninggal juga gimana? Ya tidak apa-apa. Ya emang begitu. Kan ikhtiar kan sudah. Berarti itu memang jalan kehidupannya itu. Ya kalau sudah diikhtiarkan ke sana kemari sesuai dengan kemampuannya. Kemampuan orang itu baik masalah biaya. Kan ada orang yang tidak kuat biaya Bu untuk pengobatan misalnya masuk rumah sakit dan sebagainya. Dia sudah semaksimal mungkin meninggal itu sudah bebas. Yang penting itu karena Allah tidak akan membebani, tidak akan membebani yang tidak ditanggung, yang tidak kuat dalam menanggung sesuatu itu. Allah tidak akan membebani itu. Ya selesai kalau sudah jelas selesai. Yang penting ikhtiarnya. Ya. Mana lagi? Ya sudah selesai. Ini sudah selesai. Tutup. Mana lagi? Saya membuka peluang ini tadi yang tadi sunah-sunah tadi. Mana lagi? Kenapa gimana? Rasulullah petunjuk bagi manusia dan ada kata jin tadi. Ada apa? Jin. Apa tuh jin? Rasulullah apa tuh jin? Rasulullah diutus kepada kedua bangsa. Rasulullah itu diutus untuk kedua bangsa. Rasulullah itu mengajarkan kehidupan apapun syariat ini diberikan kepada kedua bangsa manusia dan kepada bangsa jin. Iya, Rasulullah juga mengajar kepada bangsa jin. Iya, itu. Ya, itu kan kalau ditanyakan jadi jelas itu. Ya.
Apalagi? Kalau tidak saya tutup. Baik. Zuhur ini. Ya, ini biasa ada adzan nih. Kok sudah masuk adzan 2 menit ini? Berapa? 43. Bentar lagi sebentar ya nih. Menit. Nah. Baik. Jadi jelas ya bagaimana kita ini menjadikan diri kita seorang muslim ini taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Dan untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah itu, taat kepada Allah dan Rasulnya itu, kita banyak berdoa kepada Allah agar kita menjadikan diri kita seorang muslim ini selalu taat kepada Allah itu, agar kita dibantu oleh Allah untuk menjadi seorang muslim yang taat. Bu, jangan ngomong sendiri, Bu. Jangan ngomong sendiri, Bu. Ini kita perlu, Bu. Ini konklusinya, nih kesimpulannya, Bu. Kesimpulannya. Yang kita taat kepada Allah dan Rasulnya ini adalah suatu anugerah dari Allah. Kenapa? Karena orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya ini adalah memang orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Lah caranya bagaimana? Caranya kita yang tadi, yaitu kita mendekat kepada Allah agar kita selalu mendapatkan hidayah taufiknya. Seberapa banyak orang akhir hayat waliyadzubillah dicabut, banyak, Bu. Ada beberapa banyak yang masya Allah kehidupannya akhir hayatnya itu. Jangan sampai seseorang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Waliyadzubillah, kita mohon perlindungan kepada Allah. Waliyadzubillah, kita mohon itu husnul khatimah. Kita selalu mendekat kepada Allah, karena fitnah ujian itu di sekeliling kita ini ingin memakan kita, mencengkram kita untuk apa? Menjauhkan dari Allah dan Rasulnya. Itu begitu. Ya. Dan orang-orang yang tidak suka terhadap Islam itu banyak, baik itu orang di luar Islam maupun orang dalam sendiri, yaitu orang kaum munafikun. Banyak. Nah, supaya kita selalu berpegang teguh kepada Allah dan Rasulnya, ya kita harus yaitu berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Dengan apa? Iman dan ilmu. Ya, demikian. Insya Allah kita berikhtiar untuk mendekat kepada hamba Allah yang soleh. Ya. Bentar, ada azan. La ilaha illallah.